Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan kesempatan hari ini di Minggu 29 Desember 2024. Nah, berbicara soal bulan Rajab nih, ini merupakan satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang diperkenankan bertemu dengan bulan Rajab. Biasanya, pendengar, jika orang itu sudah dipertemukan dengan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tambahan dan bonus bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita akan perbincangkan pagi ini bagaimana kemudian cara kita menyambut datangnya bulan Rajab. Karena dari kalender Hijriah, insya Allah bulan Rajab malam 1 Januari ya, malam tahun baru itu kita juga sudah menyambut malam bulan Rajab. Nah, kita akan banyak bahas bersama Ustadz Sumarhum SHMPD sebagai penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang sudah siap lewat jalur Zoom menemani kita semua di Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz Sumarhum? Alhamdulillah kita masih berikan kesehatan oleh lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa istiqomah terus. Ya. Dan insya Allah ini kita akan menyambut bulan Rajab nih Ustadz. Barangkali juga bisa sedikit digambarkan apa yang perlu kita lakukan, kemudian persiapan seperti apa nih. Karena sudah tinggal menghitung hari ya. Betul dari kalender tanggal 31 Desember ini sudah masuk malam bulan Rajab di malam Januari Ustadz. Iya, insya Allah malam Selasa merupakan hari bulan terakhir Desember, malam Rabunya tanggal 1. Soalnya Oke. kan kalau Hijriah dari Maghrib. Jadi malam Rabu, hari Selasa malam sudah masuk tanggal Satu 1 Rajab. Rajab. Oke, ini kayaknya pesta tahun baru no gitu ya. Ini pestanya malam 1 Rajab gitu. Nah, persiapan apa yang perlu kita lakukan Ustadz untuk bisa kita baik-baik di Rajab ini? Ya, ada banyak hal, amalia khususiyah memang kan yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah kita yang Ya, kemudian bagaimana kita menandani beberapa fasilitas yang Allah berikan kepada kita di bulan Rajab ini. mhm. Dengan kayak semacam muhasabah dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama setahun terakhir, kemudian juga adakah doa-doa khusus juga untuk menyambut Rajab Ustadz? Memang ada gitu kan. Jadi ketika Rasulullah disebutkan dalam hadis kan, jadi anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Rajabah, ketika Rasulullah sudah masuk bulan Rajab, maka ada doa khusus yang pertama itu kan yang sering kita dengar di majlis-majlis atau di masjid musola, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban
wa ballighna ini memang doa yang memang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah kami keberkahan, itu kan di bulan Rajab ini karena banyak fasilitas keberkahan rahmat Allah. Karena memang bulan Rajab ini merupakan salah satu merupakan bulan Allah. Jadi bulan Rajab ini syahrullah, miliknya Allah memang. Bila kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sya'ban itu syahri kata Rasulullah. Kalau bulan Sya'ban ini bulanku. Wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah umur kami ya Allah Ramadana kepada bulan. Jadi beruntun Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah bulan, memang bulan yang disebutkan dalam oleh salah satu ulama kan ya. Jadi bulan Rajab ini Syahrus Saki, Syahrus Zar'i, bulan bercocok tanam. Karena bagaimana kita bisa berinvestasi. Kalau bulan Sya'ban ini Syahrus Saki, bulan memupuk, memberikan pupuk, memberikan siraman, gitu kan ya, menjaga dan melestarikan. Lalu Ramadan ini adalah bulan panen, sudah kan. Bagaimana kita memanen apa namanya tumbuhan yang kita tanam di bulan ini, bulan Rajab ini. Jadi bagaimana memanen sudah untuk mendapatkan hasil. Pasca Ramadan baru kita kan kayaumi waladat, seperti bayi yang baru lahir bening bersih sudah itu kan. Jadi satu rentetan ini bulan Rajab, makanya banyak yang lupa gitu antara kita. Oleh karena itu maka itu diantaranya ketika masuk bulan Rajab, jadi kita disunahkan sering-sering membaca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, sholat sunat. Nah, itu kan. Jadi sholat sunat di bulan Rajab, ada sholat sunat di malam pertama bulan Rajab, ada di Jumat pertama bulan Rajab, tanggal 15 bulan Rajab pertengahan, terus tanggal 30 bulan Rajab. Nah, di antara sholat sunat yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemudian puasa. Nah, maka di antara salah satu puasa yang sangat amat besar pahalanya itu adalah kita berusaha hari Rabu itu melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah. Jadi justru kalau Rasulullah full, Rasulullah itu tidak melaksanakan sebulan penuh kecuali di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini. Kita sebagaimana ya barangkali ada satu dua. Makanya jaminannya di sini disebutkan dalam hadis itu, jadi man shoma awwalu yaumin, man shoma awwala yaumin min Rajabah kafarallahu anhu dzunuba sittina sanatan. Coba bayangkan. Jadi kalau kita menyempatkan diri tanggal 1 Rajab ini berpuasa, man shoma awwala yaumin, barang siapa yang berpuasa di awal pertama hari bulan Rajab itu, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan menghapus, ya kan, semua dosa-dosanya hamba itu titina sanatan, 60 tahun. Mbak bayangkan, jadi kalau kita umurnya 60, jadi 60 tahun, apalagi kita umurnya masih 40, masih 50. Jadi lebih pasti kan ya. Jadi kesempatan emas bagi kita umat Islam, umat Rasulullah, bagaimana kita memfungsikan bulan Rajab yang penuh keutamaan ini. Di bulan Rajab itu bukan yang sangat amat dimuliakan, karena bagian dari 4 bulan. Jadi 1 tahun itu kan ada 4 bulan. 1 tahun ada 12 bulan kan, dari bulan Muharram, Safar,
Rabiul Awal sampai bulan Dzulhijjah itu ada 4 bulan yang superioritas. Mhm. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ini bulan yang dimuliakan, yang di dalamnya itu diharamkan kita untuk bertikai, berperang kan ya, menzalimi kita. Karena di bulan ini memang berlipat-lipat. Melakukan amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya melakukan amal keburukan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mari bersama-sama saling tawasobil haq wa tawasobil sob. Bagaimana bulan Rajab yang penuh momentum di sini. Sholat diwajibkan, Rasulullah dipanggil langsung untuk menerima, mengokohkan perintah sholatnya di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa. Makanya disebut Syahrullah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk melaksanakan amaliyah khususiyah, memperbanyak doa, istighfar, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, melaksanakan sholat sunat, kan ya, melaksanakan puasa. 1 hari, 2 hari lebih bagus, lebih banyak, lebih hebat kan ya. Tapi Iya, minimalnya kita di hari pertama bulan bulan Rajab Rajab. ini. Sholat sunnah Ya, yang barangkali dimaksud seperti apa itu. nih Ustaz? Gimana? Sholat sunnah yang dimaksud, sholat sunnah khusus Rajab memang ada atau sholat sunnah seperti apa yang dimaksud? Sholat sunat Rajab ini, sholat sunat Rajab yang memang diajarkan ya oleh Rasulullah itu untuk perbanyak itu. Pelaksanaannya? Pelaksananya setelah maghrib biasanya kan ya. Kalau kita melaksanakan setelah maghrib, bisa berjamaah kan ya, bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Kalau bisa ya berjamaah. Usolli sunnata syahri rajabah. Itu kan. Hmm. Saya niat melakukan sholat sunat di bulan Rajab 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat Rajabnya itu ya ada, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu merujuk kepada hadis Rasulullah ini, di ma min mu'minin wala mu'minatin yusolli fi hadzal syahri salasina raka'atan. Jadi ada 30 rakaat malam pertama, tanggal 15 Rajab, tanggal terakhir di 5 salam. Maka kata Rasulullah, barang siapa melaksanakan sholat Rajab illa mahallah antu. Satu, dosa-dosanya diampuni. Wa a'ta min ajri kaman shoma syahra kullah. Kita diberi pahala sama dengan puasa sebulan penuh. Wa rafa'alahu kulla yaumin amala syahidin min syahidi badr. Jadi kita diberi pahalanya oleh Allah. Setiap harinya itu adalah seperti pahalanya orang yang mati syahid di perang Badar. Ibadat sanatan. Jadi satu, dan Allah akan mengangkat derajatnya alfa darajatin 1000 rakaat. Jadi orang yang melakukan sholat sunat di bulan, jadi ada memang amali khusus ya. Jadi bila berkenan di malam pertama, kalau di rumah berjamaah dengan para ikhwan, kan ya, laki perempuan sebanyak. Makanya bulan bulan apa itu namanya? Ini namanya Baridin ya. Kalau mau ikut perlombaan apa namanya, bola tangkis, sepak bola, jadi ada latihan dulu kan ya. Ya, training center. Nah, Ya, di training. di training. Jadi di rumah itu kan digobok kita kan, digobok apa? Kita dikerahkan kemampuan semuanya kan. Makanya sih Rasulullah itu mulai sudah bulan Rajab sudah Latihan ya. ada yang latihan spiritual kan ya. Nah, puasa dulu sehari, bisa juga 2 hari, 3 hari. Di Sa'ban nanti ada sholat sunat 100 rakaat, ya kan? Itu kan. Jadi kita di pertengahan bulan Sa'ban itu melaksanakan sholat sunat
Sya'ban itu adalah mi'ata rakaatin, 100 rakaat 50 salam. Kurang lebih 2 jam kita mendirikan terus tiap tahun tuh kan ya. Jadi mulai malam Rabu kita sudah bersiap-siap dengan para jamaah untuk sholat sunat itu kan. Inilah sebenarnya kadang-kadang kita terlewati karena kita pengetahuan kita nggak ada yang memberikan apa ya, nggak ada yang memberikan pencernaan apa pemahaman tentang ini. Jadi memperbanyak doa, melaksanakan sholat sunat. Rasulullah itu memperbanyak puasa di dan Bulan Rajab Rajab. ini karena pahalanya sangat besar. Di Coba timur bayangkan aja satu kan? hari bisa menghapus 60 tahun kan? Coba bayangkan. Ini bagi eman-eman, Mbak Ridin, jadi break Ya. dulu tahun baru kan ya kan? Karena bersamaan dengan ini, tapi tahun barunya kan hari Selasa, masih bisa jalan-jalan. Tanggal 1 hari Rabu, Ustaz. Iya, tapi mau jalan-jalan ke mana? Musim hujan ini. Cukup di rumah saja Atau sambil berzikir ya. Karena pahalanya kata Ustaz dilipat gandakan untuk bulan Rajab. Jadi banyak berzikir. Atau kadang-kadang bersedekah. ya termasuk bersedekah itu lupa saya Hmm. dianjurkan memperbanyak bersedekah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada memberikan apa tausiah khusus kan ya. Hmm. Jadi memfarrajah itu kan an mukminin kurbatan barang siapa yang memberikan santunan, menghilangkan kesusahan saudaranya yang muslim ini kan ya. Maka dunia akhirat kita akan diberikan apa oleh Allah, akan di backup urusan kita itu. Jadi kesempatan emas ini untuk kita terkhusus di bulan Rajab. Bagaimana kita memberikan ya bantuan, memberikan apa namanya jalan keluar, santunan, utamanya ini memfarrajat an mukmin kurbatan. Jadi orang berarti siapa yang melegakan kan ya, yang menghilangkan kesusahan, keperihan saudara-saudara kita, tetangga, saudara kita, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat ini, Allah akan menjauh, akan membackup kehidupan kita itu akan diberikan itu kesempurnaan, keberkahan, solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu Mbak Ridin ya Ya. sebagai mukadimah itu. Baik. Dan tentunya Ustadz, saya juga kasih kesempatan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung lewat jalur telepon, silahkan di 662 317 ataupun di 665 396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 3345 101. Langsung saya terima dulu Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Hamim Jazuli di Munce. Ya, silakan Pak Hamim. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam Pak Amim. Saya mau bertanya, apa saja keistimewaan dalam bulan Rajab? Soalnya ada orang yang mengatakan bisa melaksanakan puasa 10 hari atau 1 bulan. Terus, selain itu, apa saja keistimewaan dalam bulan Rajab? Mohon penjelasannya dari Bapak Kiai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Pak Hamim. Tadi sebagai mukadimah sebenarnya banyak sudah digambarkan, tapi bisa ditegaskan lagi Ustadz, keutamaan bulan Rajab, keistimewaan. Jadi keistimewaan di bulan Rajab itu adalah bulan salah yang pertama kan ya. Jadi bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an itu kan ya. Minha arba'atul hurum. Makanya Allah memberikan Rasulullah memberikan berbagai macam keutamaan kan ya. Di antaranya itu. Jadi di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala tanggal 27 Rajab itu adalah memanggil langsung Rasulullah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj kan ya.
di suatu malam di mana Allah langsung berface to face dengan Allah. Ini hebatnya di bulan Rajab. Jadi makanya memang bulan Rajab itu disebut Syahrullah. Karena di bulan Rajab ini banyak beberapa keutamaan. Yang kedua, kita itu bagaimana bisa mendapatkan ampunan dari segala dosa dan amalia. Karena di bulan Rajab ini adalah Allah langsung intervensi. Jadi memberikan ampunan, memberikan rahmat, kan ya, memberikan keberkahan bagi siapa di antara kita, tapi dengan cara kita ihyaul layali, kan ya, menghidupkan malamnya, berpuasa di bulan di siangnya kalau sempat. Jadi itu di antara keutamaan-keutamanya. Jadi Allah langsung intervensi di bulan Rajab, memberikan peluang kepada kita untuk melaksanakan munajat gitu langsung, kan ya. Makanya langsung Allah itu enggak tanggung-tanggung. Satu hari kita puasa, sholat sunat itu ada beberapa fasilitas yang kita dapat. Dosa kita diampuni sama dengan pahalanya orang yang mati syahid di perang Badar, ya kan? Al-Fadarajatin Rafa'allahu Al-Fadarajatin, Allah mengangkat kita 1000 derajat, Tuhan ya. Baik derajat dunia ataupun di akhirat nanti. Makanya kita mari tumbuhkan kesadaran, oh ternyata di bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh momentum, kan ya. Disebut bulan Rajab, disebut Syahrullah, Syahrul Asam, bulan yang sunyi, bulan yang tuli. Sunyi itu artinya dilarang keras kita itu berbuat kezaliman, apalagi perang, kan ya. Zalim saja kepada diri sendiri, kepada orang, karena satu kali beramal kita berlipat-lipat pahalanya. Adha'afan mudha'afah. Berbuat jahat ya berlipat-lipat pahalanya. Dosa dan kesalahannya itu, siksaannya itu. Makanya kita berhati-hati, kan, itu diantaranya. Oleh karena itu, mari kita sebagaimana Mbak Arin telah menjelaskan tadi, kan ya, momentum ini jangankan kita sirna begitu saja. Kita luangkan waktu, sing-singkan baju lengan kita, bagaimana kita bisa berinvestasi di bulan Sya'ban yang penuh keberkahan ini. Doa khusus itu Allahumma barik lana, terus memperbanyak, karena itu Rasulullah yang dibaca. Sholat sunat, kan ya, ibadah puasa disempatkan walaupun satu hari saja. Di awal Senin Kamis, Yaumul Bait 13, 14, 15. Tidak ada bulan-bulan yang Rasulullah melaksanakan puasa dengan full kecuali di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini. Begitu itu Pak Hamim ya. Ya. Jadi ini juga bulan kebaikan, bulan keberkahan, bulan damai. Bahkan kata Ustaz tadi nggak ada perang di bulan Rajab ya di zaman Rasulullah karena memang dilarang ada perang gitu. Baik Ustaz, ada pendengar yang lain yang juga kembali ingin bergabung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Putra Setia di Tonduk Raas tentunya. Ya, silakan Mas Putra dengan Ustadz Sumarhum. Assalamualaikum Bapak Kiai Sumarhum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, sehubungan dengan bulan Rajab ini kan Isra Mi'raj juga menyambut bersangkut paut dengan bulan Rajab. Saya pernah dengar di ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Yang menjadi pertanyaan begini Pak Kiai, bisakah sebatas hamba seperti kita, Mbak Ririn, berjalan seperti Rasulullah? Karena di Al-Quran kan bukan memperjalankan Rasulullah, tapi memperjalankan hambanya, abdi, hamba. Itu kan statusnya hamba sama juga dengan Pak Kiai dan juga Mbak Ririn, sama juga dengan kita gitu. Bisakah berjalan seperti Rasulullah pada malam tersebut? Yang menjadi pertanyaan. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra Setia di Tonduk Raas. Bisa ditanggapi Ustadz? Mas siapa Mas Putra ya? Putra, iya. Mas Putra, memang kita itu jadi segala apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah juga kita bagaimana juga bisa melaksanakan. Dan ini memang suatu juga kewajiban. Makanya dalam satu keterangan juga dijelaskan as-sholatu mi'rajul mu'min kan ya. Jadi sholat itu mi'rajnya kita sebagai mukmin. Jadi kita juga bisa melaksanakan perjalanan spiritual. Jadi kalau kita mau mi'raj di sholat itu kan ya. Jadi bukan hanya Rasulullah, kita juga seperti itu. Kapan ya ketika sholat itu kesempatan kita. Jadi Isra Mi'raj itu adalah bagaimana di samping di Isra Mi'raj itu kan adalah sebuah sebuah apa ya sebuah perjalanan di mana Allah memperlihatkan linuriyahu min ayatina. Jadi potret kehidupan manusia, ya kan? Dari lahir sampai mati itu adalah oleh Allah digambarkan potret kehidupan itu dipertontonkan kepada Rasulullah itu di Isra Mi'raj. Rasulullah ketemu ini, Rasulullah bertemu dengan orang yang seperti ini, bertemu dengan orang yang bercocok tanam, tidak pernah henti panen terus. Siapa Rasul itu? Ya orang yang banyak beramal. Itu apa namanya perjalanan kan ya. Tapi yang terpenting ini bagaimana juga kita melaksanakan mi'raj dalam diri kita ini, bagaimana juga kita bisa menghadap kepada Allah. Ya tentunya menghadapnya kita tidak sama dengan menghadapnya Rasulullah kan ya. Paling tidak ada hati kita terkoneksi, ada konektivitas dengan Allah itu kan. Lebih-lebih ketika sholat. Bagaimana? Karena salah satu ibadah ritual ini yang paling mendominasi bagi kita untuk melaksanakan munajat dengan Allah itu sholat itu kan. As-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu mi'rajnya kita bisa Pak Mas Putra ya. Maka ini perlu kajian-kajian khusus kan ya. Bagaimana cara kita melaksanakan ya mi'raj itu karena ini harus ada pendamping. Ada orang yang menuntun kita kan, guru spiritual khusus, ulama khos ini kan ya. Sebagaimana Rasulullah didampingi malaikat Jibril. Walaupun Rasulullah itu dipanggil khusus, tapi malaikat Jibril yang mendampingi itu. Agar di perjalanan itu lurus. Apa cepat kan ya? Pakai mentor. Pakai apa itu Mbak Ririn? Kalau piknik Mbak Ririn? Guide ya. Oh iya, tour leader. Ya, pakai guide tour apa pakai pengawal kan ya. Agar Ya, nggak tour leader. kesasar gitu kan ya. Heeh. Apalagi menghadap Allah ini. Jadi ada orang yang menuntun khusus. Makanya ini perlunya kita apa namanya mengambil mencari guru khususiyah yang bisa menuntun spiritual kita untuk sampai kepada Allah. Mhm. Tuh. Jadi sama-sama perjalanan melaksanakan sholat ya. Cuman kalau yang Rasulullah lebih istimewa karena diperlihatkan begitu apa namanya perjalanan dengan buruk seperti itu. Ya. Kita nggak seperti itu ya. Perjalanan mi'raj kita itu ke sholatnya begitu ya Ustaz. Ya, jadi kita juga disuruh mi'raj oleh Rasulullah agar bagaimana kita mi'raj juga bertemu berhadapan munajat juga dengan Allah itu kan Dengan Allah, iya. sebagaimana Allah ya. Maka mi'rajnya kita di sholat. Ya. Di salatnya kita gimana itu kan ya. Ketika kita sholat di takbiratul ihram sampai salam itu nyambung apa enggak kan dengan itu kan ya. Hmm. Nah, itu dengan sang kholik itu kan ya. Ini persoalannya di situ kan ya. Yang perlu Oke. ditingkatkan kan ya. Dan kita juga sama merasakan bagaimana lezatnya kita bertemu, berhadap, munajat dengan Allah itu kan ya. Ya, tadi Ustadz juga Itu. sempat mengatakan bahwa di bulan Rajab kita dianjurkan untuk perbanyak doa, doa bulan Rajab kata Ustadz tadi. Kemudian berzikir dengan istighfar. Nah, perbanyak baca istighfar ukuran banyak itu berapa Ustadz? Tidak ada ukurannya masalah istighfar ini kan ya. Lebih Hmm, banyak, lebih lebih bagus kan ya. Makanya pokoknya tidak ada sebenarnya kan ya, sebenarnya Mbak Arin kan ya. Hanya sama dengan makanan itu kan ya. Camilan ini, camilan itu kan ya, camilan ini. Tapi sementara yang pokok kita lupakan kadang-kadang kan ya. Nutrisi pokoknya itu lupa kan ya.
Karena ada satu bacaan, satu zikir itu yang dengan satu zikir itu sama dengan obat itu Mbak Rina. Mhm. Ada obat itu yang banyak maragamnya kan ya, obat ini. Ada satu obat ya kan yang multifungsi kan ya. Nah, satu kali minum berbagai penyakit hilang. Ada seperti itu ini kan. Nah, Mhm. itu kan ekstrak kan seperti itu. Makanya dalam dalam zikir itu ada istilah zikir ekstrak kan ya. Apa itu? Ya, absolut zikir itu kan ya. Tapi orang banyak yang ngambil camilan kan ya. Padahal kadang-kadang bisa jadi racun kalau camilan itu kan ya. Jadi baca ini, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu Sayyidul Istighfar kan ya. Ya. Paling kita, Mbak Lidin yang hafal cuman. Orang lain nggak banyak yang hafal kan ya. Mau dipaksa nggak bisa kan ya. Baca ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling mampunya 1.000 kan ya. 10.000 kan ya. Tapi dengan membaca la ilaha illallah satu kan ya. Ini sama dengan dunia dan seisinya. Itu kan? Mudah kan? Zikir saja. Jadi membaca la ilaha illallah walaupun tidak baca istighfar ya Allah ampunilah dosa kami. Walaupun tidak bilang seperti itu, orang yang membaca kalimat zikir itu, zikir kalimat tauhid, zikir Ismul Azam, zikir Allah itu, Allah sudah menyediakan fasilitas ampunan. A'addallahu maghfiratan wa ajran azima. Laki perempuan yang berzikir kepada aku, tapi zikirnya zakarullah katsira kan ya. Kan ya, adzakirina wadzakirat adzakirina Allah katsira tapi persyaratnya harus banyak zikirnya kan ya. Ya Mhm. banyak itu tidak harus di mulut kan, dalam hati kolbu kita terus Ya. berzikir. Jadi ampunan oleh Allah. Disediakan ampunan sudah. Apa ngapain mau sulit-sulit melat-melat baca ini baca itu kan ya. Jadi Oke. begitu Mbak Ridin kan ya. Baik. Nah, tentunya Ternyata Ustadz dari ini semua karena kita sudah tinggal menghitung hari nih untuk menyambut bulan Rajab ya. Apa yang paling ingin diingatkan Ustadz? Tadi dengan fadilah-fadilah yang sudah disampaikan, seruan apa yang ingin diingatkan untuk pendengar dalam menyambut datangnya bulan Rajab ini? makanya kita mari bersama-sama ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita bagaimana Rasulullah juga menghormati dengan penuh antusias kan ya, dengan berapresiasi kita bagaimana keluarga kita semua kan ya, saudara-saudara kita betul-betul memperhatikan, mengagungkan, menyambut kedatangan Rajab ini dengan berinvestasi amal ibadah kita. Mulai dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah kan ya, seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, terus kita baca itu keberkahan, apa ya, kesejahteraan, ampunan Allah sudah disediakan. Yang kedua kita menghidupkan malam-malam karena ada 5 malam yang sangat istimewa, diantaranya malam 1 Rajab. Kita menghidupkan malam 1 Rajab dengan sholat tahajud, sholat sunnah apa ibadah puasa. Nah, yang terakhir itu memperbanyak kita bersedekah, membantu, memfasilitasi saudara yang butuh bantuan. Itu anjuran saya. Yang kemudian pada gilanya insya Allah seluruh dosa dan kesalahan kita justru akan di restart ulang oleh Allah, akan dibersihkan, Insya Allah. akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya semua itu. Amin. Ya, terima kasih Ustadz Sumarhum kebersamaannya dengan Mutiara Pagi Perusahaan RRI Sumeneb hari ini. Insya Allah kita disampaikan nih ke bulan Rajab ya, Terima lanjut kasih. hingga Ramadan insya Allah. Terima kasih Ustadz kebersamaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Sumarhum, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kita telah banyak bahas tentang menyambut bulan Rajab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1